Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever, forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laughs, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime. I'll love you. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih waktu kita, kasih kesehatan, biar kita ketemu di aula gereja ini ya, saya dan keluarga semua, keluarga inti semua dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Dan ini kita memulai acara kita. Sebelum kita masuk ke gereja, menerima berkatan dari Tuhan untuk anak-anak kita, lebih bagusnya kita waktu sarapan pagi dulu. Sebelum sarapan pagi, acara kami disarankan ke WO. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe
God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my life. Tuhan, di siang hari ini Tuhan kami dapat kumpul di repository Tuhan dalam rangka untuk memberangkatkan anak ujian Tuhan, memberkati, membimbing rumah tangga yang baru ini Tuhan, agar mereka Tuhan dapat melaksanakan acara pemberkatan dan dari hamba Tuhan memperdayakan tim pemerintah Tuhan untuk mencatatkan pernikahan Brian dan Sini Suka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat tercatat di pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus berdoa, amin. Kita akan menyaksikan kedua calon mempelai akan memasuki ruang ibadah. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri menyambut masuknya pengantin ke dalam ruang ibadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kudus.
di dalam acara permohonan berkat pernikahan atas saudara Brian Selain dan Elsa Sinisuka. Untuk itu mari kita sejenak lebih dulu kita mengambil satu pribadi, memohon kelayakan kita untuk bersekutu dengan Dia, yaitu Tuhan yang Maha Kudus. Berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Angkat pujian untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali angkat pujian dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 198. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada cara ini ketika kita bersama-sama datang bersekutu menghadap Tuhan untuk memohon berkat-Nya, persetujuannya atas kerinduan saudara kita berdua di sini, Brian dan Elsa, untuk mendapat berkat pernikahan. Kita akan terlebih dahulu yang datang ke hadapan Tuhan di tempat ini akan disapa oleh Tuhan lewat khotbah yang sekaligus sebagai dasar fondasi pernikahan Brian dan Elsa. Kami mengambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 33 yang menjadi khotbah kepada kita sebagai dasar pernikahan Brian dan Elsa, dan saya akan bacakan kepada kita isi firman Tuhan yang menjadi khotbah saat ini. Mohon kita berikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan. Demikian isinya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri.
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah suatu nasihat arahan yang datang dari Rasul Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rasul Paulus, kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tentang wujud hidup orang yang percaya, supaya orang-orang yang percaya atau gereja, dimanapun gereja itu berada, gereja itu menjadi teladan dari semua kategori, baik anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, pernikahan, dan juga yang lainnya. Khusus untuk khotbah ini, di sini Paulus mengarahkan khusus untuk pernikahan, yaitu keluarga-keluarga Kristen. Satu kerinduan keluarga Kristen itu hendaknya itu juga menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain di lingkungan tempat gereja itu berada, di lingkungan tempat keluarga Kristen itu tinggal. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan dan juga yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Dan tentang inilah diberikanlah nasihat kepada orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang ada di Efesus pada saat itu tentang hal-hal yang perlu mereka terapkan, mereka perhatikan, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Itu juga nanti yang harus diterapkan oleh Brian Silain di sini dan juga Elsa Sinisuka ketika nanti mereka sudah menjadi satu keluarga yang baru. Brian menjadi sebagai suami dan Elsa sebagai istri. Dimanapun nanti Brian dan Elsa tinggal, keluarga kalian tinggal, bagaimana supaya kalian sebagai yang dikenal oleh lingkungan sebagai keluarga Kristen bisa menjadi teladan di dalam segala hal. Untuk mewujudkan itu, maka Paulus mengingatkan kita masing-masing sebagai suami dan istri tentang hal yang perlu kita lakukan. Sebagai suami dikatakan di sini harus mengasihi istri sebagaimana mengasihi diri sendiri. Dan istri juga begitu, harus menghormati suaminya. Yang pertama di sini tentang suami, ya pria, ya. Tentang suami harus mengasihi istri seperti kasih kepada diri sendiri. Ada diibaratkan Yesus itu diibaratkan sebagai suami atau sebagai mempelai laki-laki. Gereja itu, jemaat itu diibaratkan sebagai perempuan. Itu bisa kita lihat dalam perumpamaan 10 orang perempuan, 5 yang buruk, 5 yang bijaksana. Di dalam perumpamaan itu Yesus diibaratkan sebagai pengantin laki-laki yang datang menjemput pengantin perempuan untuk dibawa ke rumahnya. Di dalam konteks pernikahan yang kita terapkan di kita kalangan orang Batak, begitulah diumpamakan tentang hubungan Kristus dengan jemaat, dengan gereja. Suami sama dengan diibaratkan dengan Kristus sebagai kepala. Yang diibaratkan sebagai suami itu adalah Yesus. Maka suami juga harus bersikap seperti itu terhadap istri. Bagaimana Yesus bersikap kepada gereja yang diibaratkan sebagai istri, maka begitulah juga suami bersikap kepada istrinya. Itulah keluarga Kristen, itulah suami Kristen. Bagaimana kasih Kristus, bagaimana tindakan Yesus terhadap jemaat yang perlu diterapkan, yang perlu ditiru, diteladani oleh suami Kristen kepada istrinya. Yang pertama kita melihat kasih Kristus itu kepada jemaat, kasih yang disertai dengan pengorbanan. Kasih yang disertai dengan pengorbanan, yaitu kasih agape, kasih Tuhan.
Oleh kasih Tuhan yang ada, maka Yesus mau memberikan apa yang bisa Dia berikan, termasuk nyawanya, demi jemaat, demi untuk membangun jemaat, membangun menyelamatkan jemaat, demi untuk keselamatan jemaat, demi untuk kebahagiaan jemaat. Nah, tadi Yesus diibaratkan sebagai suami, maka itulah sifat suami, sikap suami terhadap istri, yaitu mau berkorban demi kebaikan, demi untuk membangun pribadi istri. Itu makanya dikatakan di sini suami itu harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi bukan seperti konteks orang Batak dulu, memang bukan tidak mengasihi, tapi secara praktek kayaknya mau menang sendiri saja bapak-bapak, suami-suami mau menang sendiri. Kalau di kampung sana dulu, sekarang nggak tahu, masih ada kayaknya tinggal setengah-setengah. Kalau dulu itu istri ini pada kemana-mana, kontang-panting, pergi belanja, masak, nyuci, nyapu rumah. Datang lagi suami, mana makananku, mana nasiku. Pagi-pagi baru bangun, suami bangun jam 8, istri sudah bangun jam 4. Pada kerja ini dan itu udah banyak yang selesai. Begitu suami bangun jam 8, mana kopiku? Setelah itu selesai minum kopi, pergi ke lapang tua. Istrinya pergi ke ladang, pulang tengah malam, pulang setelah matahari terbenam, sampai di rumah setengah 8 malam. Suami belum pulang ke rumah, masih di lapang tua, masih di warung. Begitu pulang dari warung, mana ikan? Kok ini aja ikan? Jadi gimana? Hanya mengasihi diri sendiri dia, tapi tidak memperhatikan bagaimana istrinya. Bukan seperti itu suami Kristen. Suami Kristen itu harus benar-benar bahkan memberikan perhatian, bahkan dirinya juga harus dikorbankan demi untuk membangun pribadi kebahagiaan istrinya. Jadi suami mana pria kan? Kalian luas, jangan mau istrinya Elsanya ngongkong kaki di rumah, tapi yang artinya bantu Elsa. Apapun yang bisa kamu buat untuk membahagiakan Elsa, selama itu tidak melanggar kehendak Tuhan, lakukan. Bahagiakan dia, karena dia itu adalah anggota yang diserahkan Tuhan untuk kau hidup. Sama seperti Kristus sebagai kepala gereja. Selain daripada diibaratkan sebagai suami terhadap istri, terhadap mempelai perempuan yaitu jemaat, diibaratkan juga Yesus itu sebagai kepala dan gereja itu sebagai anggota tubuh yang dia pelihara, yang dia selamatkan, yang dia perjuangkan. Begitulah juga tampilan suami, begitulah juga sikap suami terhadap istri, memperjuangkan istri apapun taruhannya, selama itu dalam koridor kebenaran Tuhan. Apapun itu tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen, suami tetap pertahankan istri. Jadi itulah nanti Brian, aku lihat dari tampangmu, tampilan wajahnya maksudnya, kau bisa melakukan dia, kau bisa melakukan itu, membahagiakan Elsa nanti menjadi suami yang meneladani sikap Kristus terhadap jemaat, melindungi, membangun, menyelamatkan, dan bahkan berkorban juga mengorbankan bangsa demi kebaikan istri. Selama tadi catatannya, selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak istri itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Selama masih dalam koridor kehendak Tuhan, keinginan-keinginan istri itu, lakukan itu semua. Yang kedua, kita mengingat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah pada saat penciptaan pertama, penciptaan keluarga pertama di dunia. Pernikahan pertama itu adalah Adam dan Hawa. Itulah keluarga yang pertama di dunia ini sejak penciptaan. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan Adam dan Hawa. Di dalam pernikahan itu
dalam penciptaan itu Allah mengatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi sebagai satu daging itu berarti tidak ada lagi terpisah, tidak ada lagi di sini perbedaan-bedaan kehendakku, seleraku, bukan begitu. Kalau satu daging, seleranya satu, kehendaknya satu, kepentingan satu, keinginan juga satu. Kalau keinginan untuk baik, dia akan berbuat baik. Yang satu dengan yang lain, baik suami maupun istri kepada pasangannya, karena sudah nyatu. Tidak mau saling menyakiti. Tidak pernah ada anggota-anggota tubuh kita ini saling menyakiti. Tangan kiri mencuri tangan kanan supaya tangan kanan ini menjadi kesakitan. Tidak ada itu. Maka kalau kesakitan tangan kiri mengelus, sabar ya, masih sakit enggak, gitu kan? Dilus-lus ke tangan kanan yang sakit itu. Nah begitulah wujud dari suami istri, tidak saling menyakiti, tapi justru saling menguatkan, saling membangun, saling mendukung, saling menopang. Nah begitulah juga mengasihi tadi. Kalau suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, nah begitulah memang keluarga yang telah menjadi satu daging. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, nah begitulah juga kasih kita kepada pasangan hidup kita. Karena pernikahan Kristen itu adalah teologinya menjadi satu daging, tidak ada pemisah. Satu daging, satu kepentingan, satu selera, dan satu tujuan. Ima patukan, itulah kalau lakukan Brian. Yakinlah kalau Brian sebagai suami meneladani sikap Yesus, bagaimana Yesus berbuat demi kepentingan orang-orang percaya yaitu gereja, maka Brian juga akan mendapat kehormatan dari Allah, menjadi suami yang terberkati. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, istri itu harus menghormati suami, harus menghormati suami. Terkadang jemaat Tuhan, kita mengharap suami kita itu berkualitas, tetapi terkadang sikap istri tidak mendukung, tidak sesuai dengan harapan istri tentang kualitas suami. Kalau orang sering ditekan, dia akan menjadi pribadi yang tertekan dan tidak akan berkembang. Maka begitulah juga sikap istri yang tidak menaruh rasa hormat terhadap suami, maka suaminya itu tidak akan punya nilai di mata orang banyak, di pandangan orang banyak. Untuk itu perlulah memang istri itu menghormati suami, menghormati suami sebagai imam, kepala di tengah-tengah keluarga, sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, pemimpin iman, mengarahkan keluarga untuk dekat kepada Tuhan. Jadi sebagai imam itu berarti suami itu adalah wujud kehadiran Tuhan memimpin keluarganya yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi patutlah istri itu menghormati suami, suami yang tampil hidup benar-benar sebagai imam di tengah keluarga. Wujud hidup menghargai suami, menghormati suami yang perlu Elsa terapkan nanti. Elsa harus menghargai keputusan suami kalau memang itu yang lebih baik, kalau keputusan itu yang lebih baik, walaupun tidak sesuai dengan yang Elsa inginkan. Hormati keputusan. Kalaupun memang harus berembuk, tapi untuk mengambil kesimpulan kan bisa. Setelah dipertimbangkan ini dan itu, kalian berdua diskusi. Akhirnya Brian sebagai suami, sebagai kepala yang dipercayakan Tuhan sebagai imam untuk mengarahkan dan menentukan yang baik, yang lebih baik untuk kalian lakukan. Elsa harus menghargai dan menghormati. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang Elsa inginkan. Kemudian Elsa itu
nanti kalau kalian sudah suami istri, jangan pernah menjatuhkan harga diri suami di depan orang dengan kata-kata yang sembarangan, dengan kata-kata kasar yang bisa menyampaikan pesan kepada orang lain, menyepelekan suami. Kalau di depan orang kita sudah menyepelekan suami, maka lebih dari itu orang lain akan menganggap lebih sepele lagi terhadap suami kita. Ya kalau orang sudah angkat sepele dengan suami kita, ya kita berarti istri suami yang tidak berharga, kan begitu kan? Sama saja tidak berharga. Tapi kalau orang suami itu sangat dihormati orang, istri juga ikut terangkat. Kalau suami jatuh, istri juga ikut jatuh. Nah maka dengan itu, istri itu patut menghormati suami. Dan saya bisa tunjukkan rasa hormat kepada suami lewat doa, mendoakannya terus kepada Tuhan, mendoakan kepada Tuhan, mendukungnya di dalam hal yang baik, dukung dia, doakan dia. Karena walaupun secara kenyataan, walaupun lebih sibuk dalam kegiatan sehari-hari ibu-ibu itu, tapi lebih banyak juga ibu-ibu itu memberi waktu untuk berdoa. Benar nggak? Itu teh, secara kenyataan itu teh. Walaupun ibu-ibu yang lebih sibuk sehari-hari, tapi masih juga lebih banyak waktu ibu-ibu berdoa dibandingkan dengan bapak-bapak. Kayaknya waktu bapak-bapak itu yang banyak terbuang sia-sia dibandingkan dengan waktu para ibu-ibu. Untuk itu Elsa perlu mendoakannya. Sebagai wujud menghormati, menghargai suami, ya Elsa bisa mendoakan Brian. Bawa dalam doa supaya Brian tetap disertai Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan Tuhan hikmat gitu. Kalau sudah Tuhan berikan hikmat kepada Brian, maka otomatis Brian akan bersikap sebagai suami yang berhikmat. Tentu dengan itu Elsa akan bahagia. Tindakan Brian sebagai suami yang berhikmat akan membahagiakan Elsa, itu sudah pasti. Suami yang berhikmat pasti akan membuat sesuatu yang berguna bagi istrinya. Jadi jawaban doa kita itu akan berdampak dengan kita juga, kepada kita. Jadi kalau Elsa tetap mendoakan Brian, terus mendoakan Brian sebagai suaminya kepada Tuhan, maka dengan demikian juga akan ada kebahagiaan tertentu yang Tuhan akan berikan kepada Elsa. Kemudian sikap Elsa sebagai wujud tindakan nyatamu nanti sebagai istri yang menghormati suami, Elsa itu bisa membuat suami itu, melibatkan suami itu di dalam mengambil keputusan, menempatkan suami dalam mengambil keputusan di tengah-tengah keluarga atau di dalam apapun yang kau temui. Undang, libatkan suami. Ada begini Pak, ada begini, minta dulu saran, tolong bagaimana ini, bagaimana menurut Pak keputusannya, apa yang perlu Pak kita ambil, apa yang perlu saya lakukan. Dengan demikian suami akan selalu terlatih untuk mengambil keputusan, sehingga nanti suami itu akan menjadi pria yang bijaksana, menjadi pemimpin yang dihargai orang, yang dihormati orang. Kembali saya katakan tadi, kalau suami sudah terangkat, itu juga istri akan terangkat. Lihat itu akan Raja Hatta. Raja Hatta itu, terus suaminya itu dihormati banyak orang. Kalau suaminya sebagai Raja Hatta sudah dihormati orang, istrinya juga pasti duduk di bagian tempat paling depan. Raja Hatta gitu ya, itu contoh kecil. Kemudian setelah itu kalau Elsa sudah melibatkan Brian untuk mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan sendiri. Nah, ada yang kemudian yang perlu Elsa lakukan, yaitu saat suami mengalami kegagalan, Elsa rangkul dan bangun kembali, ya. Elsa bisa rangkul dan bangun kembali. Jangan menyalahkan, jangan menyudutkan. Kalau suatu saat ada suami-suami mengalami kegagalan baik dalam usaha entah apapun itu, istri itu harus bersikap menyemangati, menopang, menyemangati ya, menopang, jangan menyalahkannya, apalagi sampai mencereweti terus. Tidak kepala, tidak juga budak, tapi menyertai. Banyak sih
tafsiran-tafsiran orang-orang tentang itu apa maksudnya. Tapi kita jadi mengarah kepada maksud dari menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk. Itu maksudnya adalah untuk menjadi penopang, penolong sesuai dengan artinya. Hawa itu adalah penolong atau ibu dari segala yang hidup. Kalau manusia tanpa tulang rusuk, dia tidak akan bisa berdiri. Benar nggak mainan? Kalau manusia tanpa tulang rusuk, kalau dicabut di rusuk-rusuk kita ini, kita tidak bisa berdiri tegak. Kita akan mulai akan loyo begitu. Tapi dengan rusuk kita akan berdiri kokoh, tegak, tampak kuat. Karena apa? Karena rusuk itu telah menopang sehingga kuat. Begitulah peran Elsa nanti sebagai istri. Seperti maksud dari teologi perempuan diciptakan dari tulang rusuk, maka perempuan itu menolong, menopang kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan, justru perempuan itulah yang menguatkan. Gimana bang kami bisa menguatkan? Kami juga terlibat juga. Nah itu berdoa supaya kuat. Sebagai penopang harus tampil lebih kuat. Maka dengan demikian keluarga itu akan hidup kuat di dalam menghadapi semua cuaca perjalanan hidup pernikahan. Pernikahan itu diibaratkan dengan bahtera yang berlayar melewati samudra raya. Yang bentuk-bentuk gelombang lautan itu, ombak lautan itu berbeda-beda. Kadang tenang, kadang ombaknya besar, kadang tenang, kadang besar sekali ombak yang harus dilewati. Jadi bisa itu dilewati bersama kalau ada keseimbangan. Kalau ada keseimbangan, mau tinggi ombaknya atau tidak, maka dia akan tetap stabil, berjalan, melintasi, melewati itu bersama dengan Tuhan sebagai nahkoda bahtera rumah tangga kalian. Tuhan sebagai nahkoda akan memenangkan kalian kalau kalian itu tampil sebagai suami istri Kristus, seorang yang percaya pengikut Kristus. Kemudian rasa hormat istri kepada suami akan menciptakan keharmonisan. Yang dua itulah dua sisi uang yang tidak terpisahkan, seperti dua sisi uang tidak terpisahkan, dua hal yang perlu diterapkan di tengah-tengah pernikahan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Kalau yang dua ini sudah ada, maka bernilailah pernikahan kalian, nilainya sangat mahal, sangat mahal. Sama seperti dua sisi uang itu. Kalau satu sisi tidak ada, itu mau dibeli kemana-mana pun, mau dijual kemana, uang itu tidak laku, tidak ada harganya. Tapi kalau dua sisi itu ada, wah, jangankan kita tawarkan, tergeletak begitu saja, langsung diambil orang. Karena apa? Dia punya nilai. Begitulah juga pernikahan Kristen. Kalau dua sisi itu ada, suami mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri, dan istri menghormati suami, maka keluarga kalian itu, rumah tangga kalian itu akan punya nilai yang sangat mahal di mata semua orang, apalagi di mata Tuhan. Kalau suami istri itu sangat nilainya sangat tinggi, otomatis mau berdua juga akan merasa segan kepada keluarga kalian. Segan banget, akan selalu ingat, akan selalu mendoakan. Ulang mertua Elsa atau mertua Rian atau keluarga besar akan selalu dihormati, tidak akan sembarangan, karena kalian sudah menunjukkan keluarga kalian, pernikahan kalian itu adalah pernikahan yang punya nilai. Ketika yang dua sisi itu ada di tengah-tengah pernikahan kalian. Amin. Untuk keluarga Sidi Suka, Mam, selamat, Mam. Seperti harapan saudara orang tua, kalau putri kita besar maunya dia dapat jodoh, dia menikah,
menjadi pernikahan yang berkati Tuhan ini sudah mau terjadi saat ini. Mama Sini Suka dan juga Ibu Baru Tambun, ya. Kiranya nanti acara kita besok bisa berjalan dengan baik dan pernikahan mereka juga nanti akan selalu berkati Tuhan di masa yang akan datang, sehingga menjadi penambah kebahagiaan buat Bapak Sini Suka dan juga Ibu Tarigan Tambun. Begitu juga kepada inang kami di sini, Athena, inang selain Baru Sianipar, perempuan tangguh Bamil. Ya memang kalau seorang yang dekat kepada Tuhan, dia akan menjadi perempuan yang sangat tangguh, yang bisa bersama dengan Tuhan, diri sendiri bersama dengan Tuhan, menjalani masa hidup untuk memperjuangkan putra putrinya sampai seperti ini. Ya kiranya apapun yang inang cita-citakan inang tentang anak inang, gurunya inang, ya Tuhan wujudkan ya kan ya. Mudah-mudahan kita malas berhak ada orang di anak muda sedenayo dari kan Sibriano jara sumaddo na burjo tong pamamaymo napko parho. Jadi parho nurut juga. Kamu tinggal di nilai kamu kan, maka di situ dia kan. Di jala sama dia pinang pos maruhata tak menurut asal itu hari saya baru nanya berjuri Tuhan. Kata bau ini yang mereka sudah sakan kami terus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua jemaat Tuhan. Jadilah sebagai suami-suami Kristen, istri-istri Kristen, seperti yang dikatakan tadi. Dua sisi itu mari kita usahakan ada di tengah pernikahan kita, supaya keluarga kita itu punya nilai yang sangat tinggi, supaya pernikahan kita itu berharga di mata orang dan juga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagai suami-suami Kristen dan istri-istri Kristen untuk menerapkan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, dan juga istri harus menghormati suaminya. Semuanya ini Engkau sampaikan untuk membuat kami menjadi orang-orang yang berharga di mata orang, berharga di mata Tuhan, dan kami menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Wujudkan Tuhan pribadi dari saudara kami pria nantinya menjadi suami yang mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, dan juga Elsa menghormati pria sebagai suaminya yang tak tempatkan sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala keluarga, imam, memimpin keluarga mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di surga, demikianlah kerinduan mereka nantinya akan datang ke hadapan-Mu memohon berkat pernikahan. Berkenanlah kiranya Engkau mengabulkannya. Tuhan hadir di sini untuk mempersatukan mereka menjadi satu keluarga yang baru lewat berkat pernikahan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, demikian juga acara adat yang akan mereka adakan besok. Bila kiranya Engkau berkenan untuk mewujudkannya di dalam semua persiapan-persiapan yang Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau selalu lindungi keluarga besar Sini Suka dan juga keluarga besar selain yang akan menghadiri, yang mengadakan acara adat besok hari. Jauhkan dari mereka Tuhan mara bahaya, terutama Tuhan dari saudara kami Brian dan saudari kami Elsa. Ya Tuhan, biarlah kiranya pernikahan ini nantinya menjadi berkat yang baru, sukacita yang baru kepada orang tua mempelai perempuan keluarga Sini Suka, Inang Baru Tarigan Tambun, dan juga orang tua mempelai laki-laki Inang selain Baru Sianipar. Kami bersyukur Tuhan karena kerinduan-kerinduan mereka telah Engkau wujudkan, kerinduan untuk hadirnya jodoh buat anak-anak mereka, dan saat ini Engkau telah kerjakan, Engkau nyatakan, Engkau kirim Tuhan yang menjadi jodoh anak-anak mereka, sehingga harapan-harapan mereka, doa-doa mereka terkabul pada saat itu. Engkau sertai mereka Tuhan melanjutkan perjalanan hidup di masa tuanya. Tetap Engkau pimpin mereka Tuhan lewat kuasa pertolongan-Mu yang penuh dengan kasih dan kelemah-lembutan. Berkati kami semua yang hadir di sini. Engkau sebagai sumber perlindungan, Engkau sebagai sumber segala yang baik, sumber segala pertolongan.
Engkaulah yang ada di tengah-tengah kami, di dalam melanjutkan setiap perjalanan hidup kami dan harapan-harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi dari Jemaat nomor 318. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya mau bertanya kepada pengantin pria Rian Song Selamat Silain. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Elsa Deborah Sinisuka menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya.
Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Elsa Deborah Sinisuka yang telah dipilih saudara Brian Dixon selamat selain menjadi teman hidupmu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Brian Dixon selamat selain menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta saudara berdoa berjabat tangan sebagai tanda petunjuk saudara yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan di siang hari ini, Tuhan. Kita telah memberangkatkan anak Uria dan guru Uria yang diadakan pada hari ini. Kami mewakili ruas HKBP Pasar Minggu dan seluruh jemaat dan para radio HKBP Pasar Minggu menyampaikan selamat kepada Brian dan Elsa yang telah diberkati oleh hambanya sama pendeta Wijon Siaran. Biarlah rumah tangga yang baru ini menjadi rumah tangga yang bahagia, yang dibimbing oleh Tuhan Juru Selamat kita. Di sini kami telah menyampaikan cenderamata sebuah Alkitab. Di dalam Alkitab ini banyak tertulis untuk menenangkan hati kita, hati keluarga yang muda ini. Kalau ada masalah besar dapat dikecilkan, masalah kecil dapat dihilangkan melalui isi firman Tuhan yang ada tertulis di Alkitab ini. Kami dari Parado selamat kepada Brian dan Elsa. Yang kedua, setelah diberkati tadi, Brian dan Elsa sudah tidak ada lagi namanya di sistem HKBP. Nanti setelah ini, tolong fotokopi akte pernikahan, daftarkan diri kalian menjadi warga HKBP dimanapun, di Tangerang maupun di HKBP Pasar Minggu, karena pada hari ini nama kalian berdua sudah tidak ada lagi di sistem. Terima kasih. Di dalam hati
Ya, terima kasih buat keluarga Selipat. Dan sekarang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan sukacita kita persembahkan sambil bernyanyi dari buku ND nomor 716. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kamu sekalian. Amin.
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sob Leader juga, kepada Pianis juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hula-hula kami sini Supaginting kami mengucapkan banyak terima kasih dan rombongan semua yang telah hadir pada waktu ini, yaitu waktu pemberkatan anak kami dan paromain kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Ginting Sini Suka dan rombongan semuanya. Begitu juga kepada keluarga besar lain, kami mengucapkan banyak terima kasih. Begitu juga kepada hula-hula kami keluarga besar Sianipar yang hadir pada waktu ini mengikuti acara pemberkatan nikah anak kami dan paromain kami Beremuna Tulang. Jamaah lima nabu pada kami alai kami mengundang keluarga semua, lebih-lebih keluarga selain dan keluarga Ginting Sini Suka, karena pesta adat akan diadakan hari besok Sabtu 25 Oktober 2025 di Balai Pertemuan Gedung Pertamina Cempaka Putih. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu semua dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesehatan kepada kita supaya kita bisa menghadiri pesta adat tersebut. Begitu juga kepada Pak Kalado Budia HKMP Pasar Minggu, kami mengundang untuk serta ikut menghadiri pesta adat di hari besok. Dan sesudah selesai acara dari gereja ini, kami mengundang semua yang ada di sini untuk ada di aula untuk makan siang, karena sudah jam makan siang, ada disediakan untuk makan siang. Jadi kami memohon kepada keluarga semua, bapak ibu semua, untuk agar anak dan paromain kami dibawa dalam doa agar Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuhan di mana pada hari ini juga pemberkatan nikah anak kami Ibrahim dan Elsa Deborah sudah berjalan dengan baik. Kami keluarga Sini Suka Mekana mengundang kita untuk besok hadir pada pesta adat Karo dan adat Toba, di mana adat Karo sudah mulai pada pukul 7 pagi dan adat Toba pada jam 1 siang. Kiranya juga Sintua dan Majelis Gereja Mulia Batak di Pasar Minggu ini bisa dapat hadir pada waktunya. Kami yakin dukungan doa kita semua berjalan dengan baik pada acara pemberkatan ini. Kiranya besok Tuhan memberkati acara dua adat berlangsung dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will heaven hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless.
knows what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. It's a night. Na 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 na. So beautiful in white tonight. Tuan, wali, saksi, mewakili keluarga, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena pada hari yang berbahagia ini telah terlaksana pernikahan saudara Ryan dan saudari Elsa yang pemberkatannya telah dilaksanakan secara Kristen. Selanjutnya saat ini juga akan dicatat secara hukum. Kami berkewajiban secara hukum menyampaikan kepada saudara berdua bahwa perkawinannya menurut hukum berdasarkan pada Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, menyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan pada Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan pada agama. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah melaksanakan pernikahan secara agama, kemudian dicatat secara hukum. Dalam hal ini baru saja saudara telah diberkati di gereja HKBP Pasar Minggu yang dilayani oleh pendeta John Malcolm Siahaan, dan saat ini juga di hadapan para saksi dan orang tua kita secara hukum. Dan pada prinsipnya juga perkawinan saudara menurut hukum dipersyaratkan menganut asas monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan saja memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya. Harapan dukungan doa kita semoga pernikahan saudara ini bisa menjadi pernikahan yang hanya pertama dan akhir buat saudara. Selanjutnya langsung saja pada pengecekan data. Lihat suami, nama lengkap Ryan Rickson Selamat Silain, lahir di Sibolga 4 Agustus 91, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman sesuai KTP-nya di Citra Raya 1A ya, di Cikupa. Nama orang tua Bapak Farel Silain, baru menjadi wali Pak Juanda Silain, ibunya Ibu Farida Silain. Lalu dari pihak istri, nama lengkap berdasarkan keturunan Elsa Deborah Sinisuka, lahir di Tasikmalaya 15 Februari 91, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman di Bojongliao ya, Sukamaju Depok. Orang tua Pak Wilson Elisa Sinisuka, Pak Son, ibu dari Ibu Hai Eriana. Lalu saksi-saksi Edward dari pihak pria atau wanita? Wanita ya? Wanita. Saksi prianya saudara Raymond S. Silain. Baik, dari data yang baru saja saya bacakan sebelum penandatanganan akte ini, adakah yang ingin dikoreksi atau disampaikan pada kami? Saya rasa semua cukup jelas ya. Selanjutnya penandatanganan akte perkawinan. You're my
reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. Dan telah ditandatanganinya untuk perkawinan ini, maka hari ini Jumat 24 Oktober 2025 di hadapan para saksi, orang tua dan wali, kami mencatat secara resmi perkawinan saudara Brian Rickson Selamat Silain dan saudari Elsa Deborah Sinisuka sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Dengan resminya pencatatan ini, maka putra-putri yang akan dilahirkan semuanya memperoleh pengetahuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Demikian juga segala harta kekayaan yang dimiliki ataupun yang diperoleh sejak hari ini dan selama hidupnya menjadi milik bersama. Demikianlah pencatatan perkawinan ini. Kami atas nama kantor dan pribadi menyampaikan selamat berbahagia kepada keluarga besar yang lain. Dan selamat berbahagia khususnya pada Brian dan Elsa. Selamat menempuh baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menjaga selalu mereka hidup keluarga kami. Sekian dan terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no one not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we'll never know it when we'll run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In the blink of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth